Di video kali ini kita akan belajar untuk mengkonversikan bilangan dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan berbasis N. Pertama-tama kita akan lihat konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Selanjutnya kita lihat konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal, dan yang terakhir konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Khusus untuk bilangan bulat desimal, ketika kita ingin konversikan ke bilangan berbasis 2, berbasis 8 maupun berbasis 16, rekan-rekan lakukan pembagian berulang terhadap angka basis dari sistem bilangan yang teman-teman cari. Misalnya, jika rekan-rekan ingin mengubah dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, maka dilakukan pembagian terhadap angka 2 ini. Yang kita ambil sebagai bit atau sebagai basis yang dicari adalah sisa dari tiap operasi pembagian, ya. Saya tandai ini. Sisa dari operasi pembagian yang pertama. Jadi kalau kita buat pembagian bersusun, berarti ini adalah pembagian yang paling atas, dikenal dengan least significant bit. Jadi bit yang paling tidak berarti, atau least significant digit, digit yang paling tidak berarti. Sebaliknya, sisa dari operasi pembagian yang paling akhir merupakan most significant bit atau most significant digit. Hasil konversi bilangan ini yang kita dapatkan dari sisa pembagian, baca dari bawah ke atas. Sekarang kita lihat aturan atau prosedur untuk bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan, angka-angka yang berada di belakang tanda koma kita lakukan operasi perkalian dengan angka-angka basis dari sistem bilangan yang rekan-rekan cari. Misalkan rekan-rekan ingin konversi bilangan pecahan desimal ke bilangan biner, maka angka-angka di belakang koma rekan-rekan kali dengan 2. Demikian pula untuk oktal kali dengan 8, dan untuk heksadesimal kali dengan 16. Kita ambil bilangan bulat dari hasil operasi perkalian tersebut sebagai sisa. Sisanya ini nanti yang akan kita jadikan sebagai bit atau basis hasil konversi. Dengan urutan seperti ini, teman-teman. Sisa dari operasi perkalian yang pertama kita sebut dengan most significant bit atau most significant digit. Sebaliknya, sisa dari operasi perkalian yang terakhir kita sebut least significant bit ataupun least significant digit. Jadi urutannya terbalik ya teman-teman dari operasi pembagian. Yang terakhir kita gabungkan hasil operasi pembagian untuk bilangan bulat tentu saja, dan hasil operasi perkalian untuk bilangan yang berada di belakang tanda koma dengan tanda koma sebagai pemisah. Langsung saja teman-teman kita ke latihan soal 100 desimal. Kita coba konversikan ke biner, lalu kita juga konversikan ke oktal, dan yang terakhir kita coba konversikan ke heksadesimal. Ingat kembali rekan-rekan, untuk bilangan bulat kita lakukan operasi pembagian (100) dibagi basis dari biner adalah 2, hasilnya 50, sisanya 0. Oke, seperti ini. Selanjutnya 50 kita bagi kembali dengan 2, hasilnya adalah 25, sisanya 0. 2 dikali 25 hasilnya tepat 50 ya, jadi tidak bersisa. Selanjutnya 25 dibagi 2, hasilnya adalah 12,5, atau saya tulis 12 saja, lalu sisa 1, karena 12 dikali 2 24, tambah 1 genap 25, jadi sekarang ada sisa. Selanjutnya 12 bagi 2, hasilnya 6, sisa 0. 6 bagi 2, hasilnya 3, sisa 0 kembali.
Lalu 3 bagi 2 harusnya dapat 1,5 ya teman-teman. Tapi saya tulis hasilnya 1, sisa 1. Yang terakhir 1 dibagi 2 harusnya 0,5 ya. Tapi saya tulis hasilnya adalah 0, sisa 1. Sisa dari operasi pembagian yang paling atas ini yang kita kenal dengan least significant bit. Sementara operasi yang paling bawah kita kenal dengan most significant bit. Lalu bagaimana cara membaca hasil konversinya? Tentu kita baca dari most significant bit dari bawah menuju ke least significant bit ke atas. Jadi teman-teman bacanya seperti ini. Kita tuliskan hasil konversinya 11001000 bin. Nah, ini di hasilnya teman-teman. Kemudian kita akan lihat bagaimana 100 desimal ini kita konversikan ke sistem bilangan oktal. Basis dari oktal ini adalah 8, maka kita bagi 100 dengan 8. 100 bagi 8 hasilnya 12. Lihat 12 dikali 8 adalah 96, maka ada sisa. Sisanya 4. Selanjutnya 12 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikali 8 8, maka sisanya 4. Yang terakhir 1 dibagi 8 saya tulis hasilnya 0, sisa 1. Yang paling atas ini kita kenal dengan least significant digit, dan yang paling bawah most significant digit. Dengan demikian hasil konversi dari 100 desimal adalah 144 oktal. Oke, seperti itu teman-teman. Sederhana ya. Yang ketiga, kita akan lihat bagaimana 100 desimal ini dikonversikan menjadi sistem bilangan heksadesimal. 100 bagi 16 dapatnya 6. Kalau 6 dikali 16 ini hasilnya 96, maka ada sisa 4. Selanjutnya 6 dibagi 16 0, ya. Saya tulis 0 saja, lalu sisanya 6. Yang ini sebagai least significant bit, bukan bit ya, digit. Least significant digit, dan yang bawah adalah most significant digit. Kita lakukan pembacaan seperti ini. Yang atas pun sama, kita lakukan pembacaan dari bawah ke atas. Yang ini hasil konversinya adalah 64 heksadesimal. Contoh yang kedua, saya ingin menunjukkan konversi bilangan pecahan desimal ke sistem bilangan biner, ke oktal, dan juga ke heksadesimal. 0,25 desimal. Kita mulai untuk mengkonversikan 0,25 desimal ini menjadi bilangan biner. Kita operasikan yang ini dengan operasi pembagian. Lalu yang di sebelah kanan tanda koma operasi perkalian. Nanti di akhir akan digabung. Pembagian ini gampang saja. 0 dibagi 2 hasilnya 0, sisa 0. Selesai. Jadi bit pertama untuk hasil konversi ini adalah 0, karena sekarang kita akan operasikan angka di sebelah kanan tanda koma. Saya mulai tulis 0,25 dikali dengan 2, 0,50. Ingat kembali prosedur. Sisa kita ambil dari angka di sebelah kiri tanda koma atau bilangan bulat dari tiap operasi perkalian. Yang ini ya. Jadi 0 itu yang menjadi sisa. Selanjutnya angka yang ada di kanan tanda koma, sekali lagi kita lakukan operasi perkalian. 0,5 kali 2,
hasilnya adalah 1,00. Jadi 1 ini yang menjadi sisa. Angka yang di belakang tanda koma yang ini 0,00 dikali 2 hasilnya 0. Sisanya 0 juga. Untuk operasi perkalian ini kita baca atau kita tuliskan hasil konversinya mulai dari atas ke bawah. Maka hasil yang diperoleh di sini adalah 010. Kita gabungkan hasil operasi pembagian dan hasil operasi perkalian. Maka hasil akhir yang diperoleh untuk 0,25 desimal itu adalah 0,010 bin, atau bisa juga kita tulis 0,01 bin saja. Sekarang kita lihat bagaimana 0,25 desimal ini kita ubah ke bilangan oktal. Prosedurnya sama, tinggal angka basis yang disesuaikan. Untuk digit di kiri tanda koma, kita lakukan operasi pembagian seperti biasa. Jadi 0 dibagi 8, hasilnya adalah 0, sisa 0. Maka hasil konversi untuk digit pertama yang berada di kiri tanda koma adalah 0 ini. Sekarang untuk bilangan di sebelah kanan tanda koma, kita lakukan operasi perkalian. 0,25 dikali 8, ingat ya, 8 adalah basis dari sistem bilangan oktal. Ini hasilnya adalah 2 ya, 2,00. Maka saya tulis di sini sisanya 2. Kemudian kita lakukan kembali operasi perkalian dengan angka-angka yang berada di kanan tanda koma yang ini. Oke, 0,00 dikali 8 hasilnya adalah 0, sisa 0 juga. Untuk operasi perkalian ini pembacaan dari atas ke bawah seperti ini, maka terbaca 20. Sekarang kita gabungkan antara operasi pembagian dengan operasi perkalian. Kita peroleh hasil dari 0,25 desimal ini, 0,25 desimal. Hasilnya adalah 0,20 oktal. Atau bisa kita tulis 0,2 oktal saja. Sekarang yang ketiga, kita coba untuk konversikan 0,25 desimal ini ke sistem bilangan heksadesimal. Operasi pembagian maupun operasi perkalian menggunakan angka 16. Yang ini pembagian, 0 kita bagi dengan 16 hasilnya 0, sisa 0. Selanjutnya angka di belakang koma kita lakukan operasi perkalian. Saya mulai 0,25 dikali 16, hasilnya 4,00. Sekali lagi sisa kita ambil dari bilangan bulat tiap operasinya. Ya, jadi di sini sisanya 4. Lalu angka ini yang akan kita kalikan sekali lagi dengan 16. 0,00 kali 16. Hasilnya adalah 0, sisa 0 juga. Maka sekali lagi pembacaannya adalah dari atas ke bawah seperti ini. Kita peroleh angka 40. Gabungkan angka hasil pembagian dan angka hasil perkalian, maka kita peroleh yang namanya 0,25 desimal setara dengan 0,4 heksadesimal. Saya akan coba sekali lagi dengan bilangan pecahan. 10,25 desimal. Kita akan ubah ke biner, lalu kita ubah ke oktal, dan terakhir ke heksadesimal. Sepuluh bagi 2 hasilnya 5, sisa berapa? 0.
Kemudian 5 bagi 2 hasilnya 2,5 ya, saya tulis 2 saja. Sisanya 1. 2 bagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Terakhir 1 bagi 2 hasilnya 0, sisa 1. Pembacaannya dari bawah ke atas seperti ini. Hasil yang kita dapatkan adalah 1010. Sekarang kita lakukan operasi untuk angka-angka yang berada di belakang tanda koma. 0,25 kali 2 hasilnya 0,5, sisa 0. 0,5 kali 2 hasilnya 1,0, sisa 1. Angka yang ini ya. Yang terakhir 0,0 kali 2 hasilnya 0, sisa 0. Kita baca dari atas ke bawah seperti ini. Maka kita dapatkan angka di sini 010. Kita gabungkan angka hasil operasi pembagian ini dengan angka hasil operasi perkalian ini. Maka hasil dari 10,25 desimal ini adalah 1010,010 biner. Yang kedua, 10,25 desimal ini dapat berapa oktal? Akan dilakukan operasi pembagian, 0,25 akan dilakukan operasi perkalian. 10 bagi 8 hasilnya 1, sisa 2. Selanjutnya 1 bagi 8 hasilnya 0, sisa 1. Kita baca dari bawah ke atas seperti ini ya. Hasilnya adalah 1, 2. 0,25 dikali 8 hasilnya 2,0, sisa 2. Selanjutnya 0,00 dikali 8 hasilnya 0, sisa 0. Pembacaannya dari atas ke bawah. Maka hasil yang diperoleh adalah 20. Kita gabungkan yang ini dan yang itu, 12,20 oktal, atau bisa ditulis 12,2 oktal saja. Yang terakhir kita lihat 10,25 desimal ini dapat berapa heksadesimal. Sepuluh bagi 16, 0, ya. Saya tulis 0 saja, lalu sisa 10. Ingat kembali 10 dalam sistem bilangan heksadesimal ini setara dengan huruf A. Selanjutnya untuk operasi perkalian 0,25 kali 16 kita dapat 4,00, sisa 4. Kemudian 0,00 kali 16 kita dapatkan 0, sisa 0. Maka hasil yang didapatkan adalah 40. Kita gabungkan antara hasil operasi pembagian dengan hasil operasi perkalian. 10,25 desimal ini setara dengan A,4 heksadesimal. Demikian rekan-rekan contoh yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesediaannya sudah menonton. Kiranya video ini menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan sekalian. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.